Selamat pagi adik-adik. Bersama Kak Ita, kita bertemu kembali di dalam ibadah Persekutuan Teruna GPIB Pengharapan Cibinong tanggal 14 Maret 2021. Meskipun kita masih melakukannya secara virtual. Adik-adik, kita masih dalam situasi yang prihatin, situasi pandemi, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik semua bersama dengan kakak Layan juga masih tetap terus bersuka cita, bersemangat, dan selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan kesehatan kita sampai pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita dan sebelum kita bersaat teduh, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita menggunakan baju yang rapi karena kita mau menghadap Tuhan. Sebelum kita memasuki saat teduh, mari kita menyanyikan Mars PT dengan semangat. Adik-adik yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan, mengagungkan namanya yang besar dari Kidung Muda Mudi 53, besar dan ajaib. Yesus yang maha baik, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami ketika Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan adik-adik teruna dimanapun adik-adik teruna berada Tuhan dalam ibadah virtual ini ya Bapa.
karena Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk beribadah bersama dalam kerinduan selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dalam satu keyakinan ya Tuhan, bahwa Engkau hadir di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan membaca pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita akan membaca untuk kita semua. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Marilah kita mengamini bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah. Adik-adik teruna yang terkasih, sebentar kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sandi. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 144. Siapa yang berpegang? Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Namun sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu sempurna, sehingga kami telah mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 10. Saya ulang, kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripadanya semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah, bin Salum bin Zadok bin Ahitub, bin Amaria bin Azaria bin Merayot, bin Zerahya bin Uzi bin Buki, bin Abizua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pula dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita semua yang mendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sangat luar biasa sekali perikop kita pada pagi hari ini. Perikop kita pada pagi hari ini mempunyai judul atau mempunyai tema pertemanan yang saling mendukung. Itu adalah salah satu aplikasi atau implementasi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Namun sebelum kita mengupas lebih jauh sesuai dengan judul, mungkin kita akan memahami latar belakangnya, bagaimana kejadian atau peristiwa di kota tersebut yang dilalui oleh Ezra. Baik, saya melihat ada beberapa tokoh di sini. Yang pertama adalah Ezra, yang kedua adalah Raja Artasasta. Adik-adik yang terkasih, kitab Ezra ini mau bercerita tentang bagaimana peristiwa perjalanan bangsa Israel sebagai suatu ungkapan pemulihan, di mana terjadi pembuangan pada zaman-zaman sebelum, yang kurang lebih itu sekitar tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi. Itu kejadian yang terjadi bangsa Israel yang diceritakan pada kitab Ezra ini. Ada satu tokoh yang sangat mungkin terkenal, atau mungkin juga adik-adik dan saya juga mengenal, ada namanya Raja Kores. Namun kita tidak mengupas terlalu jauh siapa itu Raja Kores. Yang pasti Raja Kores adalah suatu sosok orang yang merupakan adalah pendiri kerajaan Persia. Nah, pada saat pemerintahan Raja Kores itulah mengeluarkan ultimate atau mengeluarkan kebijakan siapa yang boleh kembali ke tempat asalnya dari pembuangan tersebut. Salah satunya adalah Ezra, di mana Ezra tokoh yang sangat luar biasa, tokoh atau seorang yang sangat dilindungi atau disertai oleh Tuhan karena ketaatannya, sehingga ia disebut sebagai imam. Dan kedekatannya terhadap raja, baik Raja Kores maupun Raja Artasasta pada saat itu menjabat, itu sangat luar biasa adik-adik. Sehingga Ezra mempunyai kerinduan untuk membangun kembali rumah Tuhan, sehingga Tuhan pun juga beserta terhadap dia. Sehingga melalui proses perizinan maupun persetujuan. Kembali lagi yang saya katakan, di sini ada namanya Raja Kores. Raja Kores mengeluarkan bukan ultimatum tapi lebih ke maklumat yang artinya bahwa barang siapa yang ingin kembali ke tempat asalnya dari pembuangan untuk mendirikan rumah Tuhan, itu diperbolehkan. Lantas disinilah sosok seorang Ezra yang sangat luar biasa, mempunyai tantangan, mempunyai semangat untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun rumah Allah, rumah Tuhan. Sehingga pada saat itu Ezra membutuhkan legalitas ataupun persetujuan yang diberikan oleh raja, dan pada saat itu yang memimpin adalah Raja Artasasta. Nah, melalui kedekatan, melalui relasi, melalui hubungan yang baik antara Ezra dengan raja, sehingga raja memberikan persetujuan ataupun memberikan perizinan untuk Ezra kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun bait Allah, menumbuhkan kembali kepercayaan kepada Allah bangsa-bangsa tersebut. Inilah yang mau kita kupas adik-adik, inilah yang mau kita kupas secara detail. Apa sih yang harus kita lakukan, aplikasi apa yang kita harus jalani terkait dengan judul kita pada firman Tuhan pagi hari ini. Kita bisa melihat bagaimana kedekatan antara Ezra dengan Raja Artasasta maupun Ezra bersama teman-teman lainnya ataupun bangsa-bangsa lainnya yang sangat baik. Relationship. Dengan adanya relationship itulah sehingga Ezra mempunyai niat dan disetujui, karena memang adanya maklumat atau adanya pernyataan bahwa
Raja Kores membolehkan siapa yang akan kembali untuk membangun rumah Tuhan ke negeri asalnya. Nah, disitulah Ezra sangat disertai Tuhan, dan Tuhan pun senang dengan niat dan semangat Ezra untuk membangun rumah Tuhan. Jelas ya adik-adiknya. Nah, lantas sesuai dengan judul kita, yaitu pertemanan yang saling mendukung, korelasinya terhadap perjuangan Ezra adalah bagaimana dia mendapatkan perizinan dan bagaimana mendapatkan persetujuan itu, karena mereka punya kedekatan dan hubungan yang sangat baik. Bukan salah kong kalingkong atau udahlah karena saya kenal raja, udahlah raja pasti, tidak. Tapi raja pun melihat kredibilitas seorang Ezra yang sangat baik, kredibilitas seorang Ezra yang sangat bertanggung jawab, sehingga dia memberi izin dan memberi persetujuan untuk Ezra kembali ke negeri asalnya untuk membangun rumah Tuhan. Disitulah dilihat. Nah, adik-adik yang terkasih, sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini, apa sih yang harus kita petik atau apa yang bisa kita ambil terkait dengan pertemanan atau judul kita pada pagi hari ini, adik-adik? Kita mau berbicara tentang teman, kita mau berbicara tentang sahabat, atau kita mau berbicara tentang teman dekat? Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan bagaimana kita bisa memulai hubungan yang baik terhadap sesama kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Ini yang perlu digaris bawahi, adik-adik. Kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ingin kita memulai hubungan yang baik sesama seiman maupun tidak seiman. Adik-adik yang terkasih, mungkin sulit kita mempunyai sahabat. Saya tidak tahu apakah adik-adik mempunyai sahabat, tapi saya yakin adik-adik pasti mempunyai sahabat. Namun ada kalanya ketika kita butuh sahabat, itu terlihat dikala kita sedang saat mengalami kesusahan. Biasanya seperti itu ya adik-adik ya. Artinya ketika kita senang mungkin banyak yang akan datang bersama dengan kita. Namun ketika kita susah, ketika kita ditimpa musibah, nah disitulah bisa dilihat bahwa seberapa dekat mereka terhadap kita, seberapa dekat peduli mereka terhadap kita. Karena dengan kondisi seperti itu kita bisa menilai seperti apa kerabat-kerabat kita, teman-teman terdekat kita. Namun yang mau saya garis bawahi, jika ada kejadian seperti itu adik-adik, bahwa kita sebagai anak Kristus, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita memulai hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya, antara sesama kita seiman maupun tidak seiman, janganlah meminta sesuatu hal atau dalam kurung pamrih. Karena Tuhan mengajarkan untuk kita berbuat baik dan benar kepada setiap orang. Ketika kita sudah berbuat baik terhadap orang berbuat jahat terhadap kita, ya sudah, jangan kita balas dengan kejahatan, tapi kita doakan mereka supaya Tuhan menggerakkan hatinya untuk menjadi atau menuju ke jalan yang baik. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemarin saya berdiskusi sama teman-teman pelayan bahwa ada satu pernyataan atau kalimat yang menurut saya sangat-sangat luar biasa baik ya. Artinya dalam hal pertemanan ini adalah tabur tuai gitu. Kenapa dikatakan tabur tuai? Bahwa ketika kita memulai hubungan yang baik terhadap sesama, namun kita tidak tahu hasil yang kita dapatkan itu juga baik atau tidak, atau bahkan sebaliknya mereka akan tetap jahat sama kita, itulah yang kita akan rasakan. Ketika kita menabur kebaikan, Tuhan tidak tidur adik-adik. Kita akan menuai juga kebaikan. Karena apa? Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang mempunyai hati, sehingga Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati mereka. Yang penting pada prinsipnya adalah ketika kita berbuat baik, ya hukum tabur tuai itu juga kita akan menuai sesuatu yang kebaikan. Jangan kita berbuat jahat, ya otomatis kita akan tuai suatu kejahatan. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, bagaimana Ezra dan Raja Artasasta sangat mudah sekali mendapatkan izin dan persetujuan, bahwa karena relasi yang cukup dekat, hubungan, baik hubungan pekerjaan ataupun hubungan secara sosial yang sangat dekat, sehingga sangat mudah bagi Ezra untuk kembali ke tempat asalnya
untuk membangun rumah Tuhan. Kita bisa lihat bahwa tujuan Ezra sangat-sangat mulia sekali adik-adik. Dia ingin kembali ke tempat asalnya untuk membangun rumah Tuhan. Untuk itu yang perlu kita garis bawahi, tujuannya sangat mulia adik-adik. Begitupun juga terhadap kita adik-adik dan saya, kalau kita bisa lihat dari kisah Ezra, apalagi kita mempunyai tujuan yang sangat baik, kita ingin memulai hubungan yang baik, kita ingin memulai pertemanan yang baik. Tujuan kita baik, tidak ada permusuhan. Saya ingin memulai hubungan baik dengan dia bukan untuk mengkepoin dia, nanti kalau udah tahu dianya seperti apa, nanti saya kerjain, saya tinggalin. Tidak adik-adik, tapi tujuannya sangat mulia dan baik. Ketika kita ingin memulai sesuatu yang baik, kita berkenalan dengan teman, mempunyai banyak teman. Ada istilah 1000 teman itu kurang, tapi 1 musuh itu sangat sekali banyak. Mungkin kita bisa pakai istilah itu sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adik-adik ya. Kita mempunyai 1 musuh itu sangat banyak, tapi 1000 teman itu sangat kurang. Istilah itu yang menurut saya, setelah saya pahami, itu sangat-sangat benar juga. Dan sangat-sangat baik. Firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kita untuk perbanyaklah atau memulailah hubungan yang baik terhadap sesama. Jangan ada batasan. Jangan ada batasan. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan juga ketika kita mempunyai hubungan yang sangat baik, namun kita tahu batasan-batasan mana yang positif, batasan mana yang negatif. Karena kebenaran hanya ada di firman Tuhan. Setuju ya adik-adik ya? Ketika kita ingin mempunyai banyak teman, namun jangan lupa, teman yang sejati, sahabat yang sejati adalah Tuhan Yesus. Atau sahabat yang sejati adalah firman Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan sangat banyak sekali pada pagi hari mengajarkan kita untuk bagaimana kita memulai hubungan yang baik, menciptakan pertemanan yang baik, gitu kan. Membatasi pergaulan-pergaulan yang baik. Artinya membatasi adalah ketika kita berteman, otomatis kita bergaul baik dalam ruang lingkup sekolah, dalam ruang lingkup rumah, ataupun dalam ruang lingkup luas lainnya. Kita harus tahu pergaulan mana yang disukai oleh Tuhan dan pergaulan mana yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus memahami dan mengerti batasan-batasan itu. Kita boleh saja berteman dengan siapapun. Tidak ada larangan dan tidak ada batasan. Namun kita harus tahu pergaulan mana yang harus kita batasi ketika pergaulan ini yang tidak disukai Tuhan dan pergaulan yang disukai Tuhan. Jelas ya adik-adik? Ya, baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat mengajarkan banyak sekali untuk adik-adik dan saya bagaimana caranya untuk membangun relasi yang baik dan terutama positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin nanti di lain kesempatan ketika kita bisa bertatap muka, saya sangat ingin sekali kita berdiskusi adik-adik. Berdiskusi tentang bagaimana pertemanan secara Kristen, bagaimana pertemanan yang dianjurkan oleh Tuhan. Itu saya ingin sekali kita berdiskusi, kita sharing gitu. Namun kondisi saat ini kita belum memungkinkan. Baik adik-adik, mengingat kondisi pandemi saat ini yang kita hadapi, mungkin banyak kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan kita berteman. Ada yang mungkin ketika di sekolah kita tidak bisa bertemu dengan teman kita karena kondisi pandemi ini, namun kita masih bisa berkomunikasi, video call, dan segala macam yang sifatnya kita tetap ada namanya komunikasi. Nah, ini adalah tantangan buat kita adik-adik. Kembali diingatkan baik untuk adik-adik maupun saya, apapun yang kita hadapi, kondisi saat ini yang kita hadapi, bagaimana kita tetap berpikir yang positif, berperilaku yang positif, terutama untuk membangun relasi terhadap sesama kita. Pasti adik-adik kangen bertemu dengan teman-teman yang sifatnya tatap muka atau canda sana, canda sini dan segala macamnya. Tapi dengan kondisi ini kita dituntut bagaimana kita berpikir untuk lebih kreatif supaya hubungan pertemanan kita yang sudah terjalin ini tidak terputus. Minimal adanya komunikasi baik secara telepon, video call atau lainnya.
Nah, inilah yang menuntut kita untuk lebih kreatif, lebih inovatif, namun tidak keluar dari firman Tuhan. Jelas ya adik-adik ya? Firman Tuhan pagi ini mau mengatakan seperti itu adik-adik. Bagaimana kita membangun relasi yang baik, mempunyai teman yang sangat baik, pertemanan yang baik tanpa pamrih, yang merupakan sifatnya adalah tabur tuai. Ketika kita memulai hubungan yang baik, itu adalah kita menabur suatu kebaikan, dan Tuhan pasti akan memberikan tuaian yang baik pula. Namun kembali diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa pertemanan yang tidak baik, Tuhan Yesus tidak suka. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Namun Tuhan mengingini bahwa banyaklah teman. Namun pergaulan yang kita jalani dengan pertemanan kita haruslah tentu yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Kiranya kita bisa menjadi teruna yang semakin diberkati, dan tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga sebagai teruna yang selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mengamini dan merespon firman Tuhan ini dengan Kidung Muda-Mudi 133, Tuhan Yesus Sahabatku. Baik adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu merendah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami. Perkara masalah, kendala yang harus kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberi kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Ya Bapa, bertata dalam kerajaan surga, ajari kami untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami dapat menerapkan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya segala kesulitan yang kami hadapi, Tuhan akan mengubah segalanya menjadi kelegaan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Dan dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa, terutama bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Dari segala dan setiap provinsi yang ada di Indonesia ini Tuhan, juga pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan, dari tingkat presiden sampai terbawah tingkat RT, Tuhan mau sertai dan berkati mereka dalam segala kebijakan-kebijakan yang ada, juga dalam proses penanganan COVID-19 maupun bencana-bencana yang ada di Indonesia ini. Tuhan mau sertai dan berkati pemerintah sehingga mereka dapat saling bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, juga bencana-bencana yang terjadi di beberapa wilayah. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menggerakkan hati mereka sehingga uluran-uluran tangan yang dibutuhkan boleh diterima bagi mereka korban-korban bencana Tuhan. Begitu juga mereka yang terdampak atau terpapar
COVID-19, Tuhan yang akan selalu beserta mereka, Tuhan yang akan selalu memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Jaga dan pelihara bangsa kami Tuhan, sadarkan kami sebagai umat manusia yang masih banyak salah. Dan juga dalam rangkaian doa syafaat ini juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, terlebih khusus di Indonesia dan terlebih khusus lagi untuk GPIB Pengharapan Cibinong. Tuhan berkati dalam segala karya pelayanannya. Tuhan mau tuntun dan bimbing kami, baik para presbiter, keenam pelkat, pengurus, komisi, dan yang lainnya. Tuhan berkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Tuhan yang akan selalu menopang dan membimbing mereka semua. Begitupun juga kami berdoa Tuhan untuk adik-adik layan PA, adik layan PT, dalam segala pergumulan yang dihadapinya, proses-proses kehidupan yang terkait dengan pandemi COVID ini Tuhan, sehingga banyak keterbatasan yang mereka harus lalui. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami dapat diberikan pemikiran yang kreatif, dan biarlah kami dapat berpikir yang positif Tuhan, sehingga walaupun pandemi ini, untuk memulai hubungan yang baik terhadap sesama kami seiman maupun tidak seiman, Tuhan berikan cara yang terbaik bagi kami dan adik-adik kami Tuhan, sehingga komunikasi tetap berjalan lancar, hubungan yang baik tetap terjalin Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga mau berdoa dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mau topang mereka, Tuhan mau jamah mereka, Tuhan mesembuhkan mereka, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa, melalui perawat dokter, bagi mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, Tuhan menyertai dan berkati mereka. Kami yakin dan percaya di dalam Yesus ada kesembuhan dan di dalam Yesus ada pemulihan. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami dan juga kakak layan yang mungkin dalam pergumulan kehidupan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan jaga dan pelihara mereka semua. Biarlah mereka dapat mengadu kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang empunya kehidupan, karena Engkaulah yang berkuasa atas kami semua Tuhan. Tuhan yang akan berikan kelegaan dan Tuhan yang akan berikan solusi yang terbaik bagi setiap pergumulan yang dihadapi kami semua ini Tuhan. Ya Bapa, Allah bertata dalam kerajaan surga, banyak hal yang tidak kami sebutkan satu persatu dalam rangkaian doa syafaat ini, namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar apa yang menjadi seruan dan permohonan dalam hati kami masing-masing. Inilah doa syukur dan doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita adik-adik memberikan persembahan dengan mengingat pesan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari Kidung Muda Budi 92, kita menaburkan biji kebenaran. Mari kumpulkan
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengimani bahwa segala berkat adalah berasal daripada Tuhan. Demikian juga persembahan yang kami berikan Tuhan bersama dengan adik-adik teruna yang telah Tuhan berkati, bersama dengan keluarga yang terkasih di rumah kediaman masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Juga Tuhan berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya dengan hikmat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mampukan kami juga mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh Tuhan mampukan juga menjadi saluran berkat. Sekecil apapun Tuhan pakai kami. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami hanya menyerahkan doa kami, doa persembahan kami ini Tuhan. Rasa syukur kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan mengamini bahwa kita telah beroleh berkat daripada Tuhan dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 129, ku beroleh berkat. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita mengakhiri atau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang selalu membimbing dan menuntun kita, dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengandalkan, melibatkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami, dan ajari kami untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang selalu menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik terkasih, ibadah telah selesai. Kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Sandi sebagai pelayan firman, Adik Joyce dan Adik Jovanka sebagai pemandu lagu, dan seluruh adik-adik dan kakak-kakak yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Dalam kesempatan ini, Kak Ita juga mengajak adik-adik untuk tetap setia mengikuti ibadah Persekutuan Teruna GPIB Pengharapan Cibinong meskipun kita masih melakukan secara virtual. Nah, Kak Ita dalam kesempatan ini juga selalu mengikatkan adik-adik teruna dimanapun saja berada untuk selalu taat kepada protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Jadilah adik-adik teruna yang selalu menjadi berkat dan menjadi teladan untuk sesama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.